Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Kesayangan Bu Heni, kelas 9. Semangat belajar matematika. Hari ini lanjutan materinya dari materi sebelumnya. Masih tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Tapi jika soalnya itu A-nya tidak sama dengan 1. Kalau pertemuan sebelumnya kan A-nya 1 ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan gimana kalau A-nya tidak sama dengan 1. Penyelesaiannya seperti apa? Hampir sama, tapi masih ada perbedaannya. Contohnya seperti ini. Ini nanti kalian dicatatnya lanjutkan saja dari yang kemarin ya. Kemarin kan contoh soalnya nomor 1, sekarang nomor 2. Nah, tentukan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan berikut dengan menggunakan cara memfaktorkan. Ini untuk A-nya tidak sama dengan 1. Contohnya, jika ada persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 15x tambah 18 sama dengan 0. Ini Ibu tambahkan 0 ya. Kurang 0-nya ini sama dengan 0 di sini. Kalau persamaan kuadrat pasti sama dengannya 0. Maka tentukan penyelesaian atau akar-akarnya. Yang pertama seperti biasa kalian tentukan A, B, dan C-nya dulu. A-nya itu koefisien atau angka di depan X kuadrat ya, yaitu 2. Nah, A-nya 2. Bukan 1 kan? Ini contohnya A-nya 2. B-nya yaitu di depan variabel X, 15. C-nya itu konstanta, angka yang tidak ada variabelnya, yaitu 18. Nah, sekarang seperti biasa, buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Nah, yang di depan ini, kita mengikuti soalnya. Soalnya kan 2x pangkat 2. Berarti di sini kita tulis 2x, di sini juga 2x, ya. 2x dari mana? Dari soalnya nih, ya. Tapi nggak usah pangkat 2-nya, tetap 2x dan 2x. Kemudian kita cari dua angka seperti biasa. Bedanya di sini, kita cari dua angka, jika dikalikan P kali Q, itu hasilnya dari A dikalikan dengan C. Kalau kemarin kan P kali Q hasilnya C saja. Tapi kalau sekarang, karena A-nya tidak sama dengan 1, A-nya harus dikalikan dengan C dulu. A dikali C. Berarti A-nya 2 dikali 18. Berarti hasilnya P kali Q-nya harus 36. Ya, hasil kalinya harus 36. Sedangkan penjumlahannya tetap, yaitu B, 15. Berarti kita cari perkalian yang hasilnya 36. Dan kalau dijumlahkan hasilnya 15. 36. Ya. Perkalian 36 itu berapa aja? Yang pertama pasti 1 ya, dengan 36. Kemudian 2 dikali 18. 3 dikali 12. 4 dikali 9. Ada lagi 6 dikali 6, ya kan? Sudah ya, tidak ada lagi. Berikutnya kalau sudah, kita tulis ulang lagi dari 136, 2, 18. Kalau kalian sudah lancar, tidak perlu ditulis seperti ini, tidak apa-apa. 4, 9, 6, dan 6. Nah, sekarang tandanya, kita kasih tandanya. Gimana? Tergantung dari perkaliannya. Perkaliannya positif. Kemungkinannya bisa positif dengan positif atau negatif dengan negatif, ya kan? Kalau dihasilkan hasilnya positif. Berarti yang atas kita kasih positif semua, yang bawah kita kasih negatif semua. Negatif. Sampai sini kita cari yang jumlahnya positif 15. Jumlahnya positif 15, berarti kita pilih pasti yang positif nih.
ya. Yang negatif kita hiraukan saja, karena hasilnya dijumlahkan positif 15. 1 tambah 36, 37. 2 tambah 18, 20. 3 tambah 12, 15. Nah, sudah dapat nih. 4 tambah 9, 13. 6 tambah 6, 12. Dan seterusnya ya. Kalau kalian sudah dapat angkanya, nggak usah dilanjutin semuanya. Supaya mempersingkat waktu. Nah, udah dapat nih yang jumlahnya 15, yaitu positif 3 dan positif 12. Berarti di sini positif 3, di sini positif 12. Dibagi dengan koefisien dari X, yaitu koefisien X-nya 2. Ya, sekali lagi 2 ini dari mana? Koefisien dari X. Nah, sekarang mana antara faktor yang pertama dengan faktor yang kedua yang sama-sama sukunya bisa dibagi 2? Kalau yang pertama, 2 bagi 2 bisa, tapi 3-nya nggak bisa dibagi 2 kan? Jangan pakai yang depan, berarti pakai yang belakang. Ini bisa nih, 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. Jadi kalau penjumlahan pengurangan, dua-duanya harus dibagi ya. Jadi, ini sama dengan 0, berarti yang atas 2x plus 3 tetap. Yang ini 1x, 1 nggak perlu ditulis, ditambah 6, sama dengan 0. Ya kan? Sampai sini belum selesai, kita cari x-nya. Dari yang ini 2x tambah 3 sama dengan 0. Berarti yang ada variabel x-nya tetap 2x sama dengan 0. Positif pindah jadi negatif. 2x sama dengan 0 kurang 3, negatif 3. X sama dengan negatif 3 dibagi 2. Negatif 3 per 2. Nggak usah dibagi lagi, nggak apa-apa. Sekarang yang kanan. X tambah 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Ini pindah ke kanan jadi min. Ya kan? X sama dengan 0 kurang 6. Negatif 6. Ini X1, ini X2. Jadi, akar-akarnya adalah pakai tanda kurung kurawal dari yang kecil, negatif. Yang kecil itu negatif 6 ya, koma negatif 3 per 2. Gitu. Atau bisa jadi tulisnya seperti ini, himpunan penyelesaian adalah negatif 6, negatif 3 per 2. HP ini singkatan dari himpunan penyelesaian ya, bukan handphone. Himpunan penyelesaian. Nah, seperti itu cara penyelesaiannya jika A-nya tidak sama dengan 1. Supaya lebih jelas, lanjut ke contoh soal kedua ya. Contoh soal kedua. Nah, seperti ini. Kita tentukan dulu A-nya berapa? 3 di depan Y kuadrat. B-nya negatif 10. C-nya konstantanya negatif 8. Kita kalikan A dengan C ya. P kali Q sama dengan A kali C. Sama dengan 3 dikali negatif 8. Sama dengan negatif 24. Jadi hasil kalinya harus negatif 24. Kalau dijumlahkan, hasilnya B, yaitu negatif 10. Gitu kan. Nah, kita tulis dulu buka kurung, tutup kurung. Yang di depan, karena 3Y pangkat 2, di sini 3Y. Di sini juga 3Y. Kita cari dua angkanya. Berapa ini? Perkaliannya hasilnya harus negatif 24. Perkalian negatif 24, 1 24. Kemudian 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Ada lagi? Nggak ada ya. Berarti tinggal salin lagi 1 24, 2 12, 3 8, 4 6. Nah, tandanya sekarang kita kasih
Negatif itu perkaliannya kalau nggak plus kali min atau min kali plus. Yang atas kita kasih plus min semua. Plus min, plus min, plus min. Yang bawah kebalikannya, min plus, min plus, min plus, min plus. Kita jumlahkan, hasilnya harus negatif 10. Ya, yang mana? Coba 1 dikurang 24. Punya 1 dikurang 24, negatif 23. 2 dikurang 12, kecil kurang besar pasti negatif. 2 kurang 12, negatif 10. Udah dapat nih, negatif 10. Kalau udah dapat jawabannya, nggak usah dilanjutin ya. Berarti ini angkanya nih, positif 2 dan negatif 12. Kita bagi dengan koefisien variabelnya, yaitu 3. Nah, mana suku pertama dan suku kedua yang sama-sama bisa dibagi 3? Yang belakang ya. Kalau yang depan 3 bisa bagi 3, tapi 2-nya nggak bisa dibagi 3 kan? Berarti kita ambil yang belakang. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Sama dengan 0. Berarti kita tulis 3Y tambah 2 dikali 1Y tetap Y dikurang 4 sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya 3Y tambah 2 sama dengan 0. Berarti yang ada variabelnya tetap 3Y sama dengan 0. Positif 2 pindah ke kanan jadi negatif. 3Y sama dengan 0 kurang 2, negatif 2. Y sama dengan negatif 2 per 3. Ini Y1. Kita ambil dari sini yang kedua, Y min 4 sama dengan 0. Y sama dengan 0, pindah jadi positif. Y sama dengan 4. Ini Y1, ini Y2. Ya kan? Jadi, akar-akarnya ya kan, atau himpunan penyelesaiannya adalah yang kecil dulu, negatif 2 per 3 dan 4. Seperti itu. Atau ini akar-akarnya ya. Akar-akarnya. Sama dengan negatif 2 per 3,4. Kalian boleh pakai kata himpunan penyelesaian, boleh pakai akar-akarnya. Oke, materi hari ini sampai di sini tentang memfaktorkan. Yang ini contoh soalnya. A-nya tidak sama dengan 1. Semoga bisa dipahami, dicatat 2 contoh soal ini. Kemudian kalian kerjakan latihannya, dikumpulkan ke GCR tepat waktu ya. Oke, semangat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.